Untuk yang kedua, narasumber yang ada di samping saya, ini juga dengan senyum manisnya. Ada jambang, ada kumis, ada bulu tumbuh di dada, kening lebar dan juga klimis. Narasumber unik yang suka bercanda. Ini narasumber dari beberapa lagu untuk pemirsa. Ini adalah Bapak Agung, juara solo vokal sekota Semarang. Ya, luar biasa, berikan aplaus untuk SMA Negeri Semarang yang memang syarat dengan penuh prestasi. Baiklah, untuk mengawali Bapak Zainal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan Bapak Joko, bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa, baik Bu Sudi. Oke, terima kasih. Mencintai lingkungan dan berwawasan global. Nah, pada kesempatan ini Bapak Zai dan Bapak Joko akan kami tanyakan beberapa hal berkaitan dengan Semansik berkomitmen. Baiklah, untuk yang pertama ini Bapak Zainal ya, ini akan saya tanyakan dulu berkaitan dengan Semansik berkomitmen. Iya nih Bapak Zainal, kira-kira ini untuk SMA 6 Semarang yang selalu dihadiri masyarakat. Kalau pada hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa ya. Narasumber. Oh, bukan narasumber. Informasi saja. Oh, ingin menginformasikan saja pemirsa. Kalau narasumber ini ternyata terlalu berat, ya, bebannya terlalu berat pemirsa. Baik. Duduk sini aja sudah berat. Oh, gitu ya. Berikan aplaus yang luar biasa ini untuk Bapak Zainal ya dan Bapak Joko. Baik Bapak Zainal, ini untuk yang pertama akan saya tanyakan nih. Apa sih yang dimaksud dengan SSK dan bagaimana konsepnya ini Bapak Zainal? Iya, terima kasih Bu Sudi. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di rumah atau mungkin yang ada di sekolah. Yang kami hormati Bu Angki dan Bapak Ibu guru kepala sekolah, bahwa SSK itu adalah sekolah syarat kependudukan, di mana di SMA Negeri Semarang itu sudah ditunjuk, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa pada tanggal 7 November tahun 2019 SMA Negeri Semarang menjadi sekolah syarat kependudukan pertama di Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa itu SSK? Sekolah syarat kependudukan itu adalah sekolah yang mengintegrasikan materi kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa materi mata pelajaran dengan pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajarnya. Nah, itu pengertian dari SSK. Kemudian konsepnya adalah konsep dari SSK di SMA Negeri Semarang. SSK itu menjadi wadah bagi program-program BKKBN di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Kemudian SSK itu berbasis kurikulum nasional, jadi bisa dilaksanakan melalui kurikulum 2013, juga bisa dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka yang insya Allah besok tahun ajaran baru mungkin ya kita bisa sudah melaksanakan di kelas 10 gitu. Kemudian SSK itu bersifat gradual, artinya apa? Artinya SSK itu meliputi beberapa bidang studi. Nah, ini sangat cocok dengan kurikulum Merdeka yang baru ini kita latih bersama itu ya lewat IHT. Seperti itu konsepnya. Baik pemirsa yang berbahagia, itu jawaban dari Bapak Zainal berkaitan apa sih SSK itu ternyata diintegrasikan dengan mata pelajaran. Dan apa itu konsepnya juga sudah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak Joko, ya ini Bapak Joko Sulistiono Eskom MPD, ya yang telah meraih apa itu gelar S2 ini juga dengan beasiswa dari UNES ya ini ya. Selamat untuk Bapak Joko. Selamat pagi Bapak Joko. Selamat pagi Bu Sudi dan pemirsa, para guru di cabang dinas wilayah 1 Semarang. Ya. Baik Bapak Joko, kami juga
penasaran ini bertanya-tanya juga ya berkaitan dengan Semansik berkomitmen apa ya ini ya pendukung apa saja yang menguatkan sekolah berbasis komunikasi, informasi dan teknologi. Ini apa Bapak Joko kira-kira? Terima kasih Bu Haji. Sebelum saya membahas mengenai segmen komit ya, tadi Bu Lukita di awal telah menyampaikan bahwasanya ada tiga segmen. Ya, tiga segmen. Yang pertama adalah perlu saya sampaikan lagi biar pemirsa tahu. Bernya adalah berbasis kependudukan, kemudian komitnya adalah berbasis komunikasi, informasi dan teknologi. Yang ketiga adalah ada tiga kata, yaitu mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter, kemudian mencetak peserta didik yang mencintai lingkungan dan berwawasan lingkungan, dan yang ketiga adalah mencetak peserta didik yang berwawasan global. Kita lihat Bu Sudi begini, kita membranding sekolah, jadi ibaratnya kita memberikan trust dulu. Ya, trust itu adalah kepercayaan kita pada publik atau masyarakat. Ya, kita tahu bahwasanya sebuah branding, kalau ibaratnya merek dagang itu adalah suatu hal yang unik. Ya, kita tahu, maaf ya mungkin Bapak Ibu perlu kami jelaskan sebentar secara umum sebelum saya ke komitnya. Kita tahu bahwasanya masyarakat atau publik harus mengenal lebih dekat tentang sekolah. Ya. Kita pengen SMA Negeri 6 Semarang ke depannya itu ketika orang mengatakan SMA Negeri 6 Semarang, maka orang tahu adalah dia SMA Negeri 6 Semarang berkomitmen. Itu ingin kita. Jadi bukan lagi SMA Negeri 6 Semarang di Jalan Ronggolawe, bukan lagi SMA Negeri 6 Semarang berada di dekat kecamatan. Pengen kita seperti itu. Kita lihatlah sebagai contoh ya. Sebagai contoh merek dagang Indomie. Ya, Indomie mempunyai branding adalah Indomie seleraku kan gitu. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, ya seluruh orang tahu bahwasanya kalau mengenal Indomie pasti seleraku gitu. Tapi bukan berarti gini, apakah saya harus menjadi Indomie supaya jadi seleramu, bukan begitu. Jadi maka di sini perlu sebuah kepercayaan yang lebih dari masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita membranding sekolah, maka langkah yang diperlukan adalah bagaimana kita mewujudkan segmen yang kedua kita, komit, ya, menguasai komunikasi, informasi dan teknologi seperti itu. Dan perlu diingat, ini menarik sekali Bu Sudi, bahwasanya sebenarnya pandemi ini, ya pandemi COVID-19, di mana orang mengatakan bahwasanya ini sebuah krisis, ini sebuah musibah. Tetapi bagi kita SMA Negeri 6 Serang sebenarnya menjadi sebuah berkah, Bu Sudi. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya krisis itu adalah percepatan sebuah perubahan, Bu Sudi. Kita lihat sebelum pandemi, tanggal 2 Maret tahun 2020, awal pandemi melanda Indonesia. Ya. Pembelajaran masih menggunakan model tradisional. Bahkan guru sama murid tidak mengenal apa itu Zoom meeting, apa itu Google Meet dan sebagainya. Guru dan murid tidak tahu bahwasannya apa itu e-learning, apa itu content media, kan seperti itu. Maka dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita berlari, Bu Sudi. Secara tidak sadar, guru dan peserta didik itu ada sebuah perubahan yang luar biasa cepat gitu kan. Maka di awal saya katakan sebenarnya krisis ini adalah suatu perubahan yang dipercepat. Bukan tidak mungkin ketika tidak ada krisis seperti ini, maka kita tidak akan bisa menyaksikan SMA Negeri 6 Semarang membangun infrastruktur komunikasi, informasi, teknologi yang begitu luar biasa, Bu Sudi. Bahkan sekarang kita lihat teman-teman guru yang ada di sekolah 100% ya sudah memahami apa itu e-learning. 100% sudah bisa menggunakan apa itu Zoom meeting, apa itu Google Meet dan sebagainya. Ini menandakan apa? Keberhasilan sebuah krisis ya, kita manage secara bagus, menyebabkan semua komponen berlari untuk menuju kepada
perbaikan kualitas teknologi informasi yang ada di SMA Negeri 6 Semarang. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tidak yakin mungkin kalau tidak pandemi kita tidak seperti ini. Ya, saya tidak yakin Bu Sudi. Jadi sebuah berkah yang luar biasa. Saya tidak menyangka ini ada sesuatu yang luar biasa. Itu adalah komit kita yang kedua bahwasanya, dan ini menjadi senjata kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan ini menjadi senjata kita untuk menjadikan SMA Negeri 6 Semarang menjadi sebuah pionir sekolah berbasis komunikasi, informasi, dan teknologi. Itu yang kita harapkan. Baik itu gurunya, baik itu siswanya, bukan hanya sekedar menguasai Bu Sudi, tetapi lebih dari itu, bagaimana lulusan SMA Negeri 6 Semarang nanti ketika sudah berada di luar, ya dia bisa mengembangkan potensi dan bakatnya ya terhadap kualitas daripada teknologi informasi itu untuk penerapannya di kehidupan dia sehari-hari nantinya ketika dia masuk ke dunia kerja. Itu yang paling prinsip. Mungkin nanti akan kita jelaskan infrastruktur lebih lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita membangun sebuah komunikasi informasi dan teknologi, tentunya ada 3 hal yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan daripada hardware-nya. Yang kedua adalah bagaimana kesiapan software-nya. Dan yang ketiga, bagaimana kekuatan brandware-nya. Hardware-nya apa itu? Perangkat keras yang mendukung eksistensi daripada IT di SMA Negeri 6 Semarang. Jaringannya bagaimana? Layanan datanya bagaimana? Kemudian titik akses poinnya bagaimana? Itu ada hardware. Kemudian alhamdulillah kita Bapak Ibu, kita didukung oleh tenaga-tenaga muda yang sangat luar biasa ya, digawangi oleh Mas Nuzul dan kawan-kawan. Ini sangat luar biasa. Dan satu lagi yang perlu saya banggakan adalah ada salah satu guru ya muda di SMA Negeri 6 Semarang, yaitu Pak Agung ini ya. Walaupun dia dulu TIK tapi menjadi juara 1 menyanyi. Jadi TIK sama menyanyi, suatu kolaborasi yang sangat indah, harmonisasi yang sangat indah, circle yang sangat indah ya. Menjadi juara 1 lomba menyanyi tingkat kota, dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu ini walaupun guru TIK tapi menjadi 100 finalis Idol dan AVI beberapa saat lalu di Jakarta. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan hardware, kemudian yang ketiga ada software Bapak Ibu. Software apa? Software adalah suatu program khusus untuk mendukung pelaksanaan komit di SMA Negeri 6 Semarang. Perlu saya sampaikan Bu Sudi dan pemirsa yang ada di rumah bahwasanya awal pandemi itu kita memang berlari. Kita kaget. Apa sih yang akan kita berikan kepada peserta didik kalau kita kualitasnya seperti ini? Maka mau tidak mau kita membuat sebuah rundown, sebuah planning bahwasanya awal kita mencoba untuk menerapkan e-learning darurat. Ya, e-learning darurat apa? E-learning di mana kita itu bisa berbagi secara gratis kepada semua yang ada di sekolah, baik itu guru maupun peserta didik. Kemudian kita bisa memberikan platform yaitu psikologi pada saat itu. Terima kasih Bapak Joko, ini luar biasa ya jawaban Pak Joko yang panjang lebar. Efek dari apa itu pandemi ya Pak Joko, ternyata membawa berkah. Ya. Baik, untuk pemirsa ini Pak, untuk semasih berkomitmen ini tadi yang berkaitan dengan apakah bisa dilaksanakan di kurikulum 2013 dan Merdeka. Iya, terima kasih Bu Sudi. Jadi SSK Sekolah Siaga Kependudukan itu sebenarnya sudah tercover dalam kurikulum Merdeka sebenarnya. Kalau kita baca di kurikulum Merdeka pada profil pelajar Pancasila, di sana di tema keempat bangunlah jiwa raganya, di situ ada. Nah, di sana diharapkan siswa itu mempelajari tentang isu-isu reproduksi remaja, kesehatan reproduksi remaja, kemudian tentang pornografi, kemudian tentang seksualitas ya, dan HIV atau AIDS. Nah, itu merupakan bagian dari triad KRR kalau di SSK.
Apa itu triad KRR? Adalah 3 isu tentang kesehatan reproduksi remaja, dan itu sudah ada di sekolah siaga kependudukan maupun ada di program-program BKKBN. Nah, ketika nanti kita praktekkan dalam kurikulum Merdeka, itu bisa diintegrasikan, bisa dengan menggunakan 3 mapel Bu Sudiati. Jadi mungkin dengan biologi, kemudian penjas orkes maupun BK, dengan mengambil materi triad KRR, yaitu ya 3 isu masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, itu bisa dijalankan di kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya SSK itu fleksibel, bisa dilaksanakan di kurikulum 2013, di situ juga bisa, atau bisa dilaksanakan di kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada di situ. Karena materinya bisa diintegrasikan dengan pokok-pokok bahasan yang ada di mata pelajaran. Itu Sudiati. Terima kasih Bapak Zainal, tadi sudah disampaikan ternyata ini memang sangat fleksibel untuk kurikulum Merdeka pun SSK bisa masuk di dalamnya, bisa juga diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainal. Masih ada lagi ini untuk Bapak Pak Joko ya, singkat padat dan kayaknya Bu Sudi gimana nih? Selalu fokus deh. Oh iya, ini karena penuh karisma Bapak Joko ini. Iya. Baik, ini untuk Bapak Joko masih gimana? Tadi sebenarnya yang kita bahas hanya segmen 1 dan segmen 2, yaitu apa namanya berbasis kependudukan dan berbasis komunikasi, informasi dan teknologi. Tapi kita lupa ya, kita lupa sebenarnya ada satu segmen, yaitu apa? Men yang ketiga, yaitu apa itu ya? Yang ketiga apa ya, mencetak ya. Yang ketiga adalah mencetak peserta didik berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian mencetak peserta didik mencintai dan berwawasan lingkungan. Mencetak peserta didik berwawasan global. Ini saling terkait Bapak Ibu. Ya, kita akan pilih satu-satu. Ya mungkin sebentar ya Bu Sudi. 5 menit kok. Jangan lama-lama Bapak. Ini pemirsa sudah menanti. Peserta didik berakhlak mulia dan berkarakter, ini sesuatu yang susah sekali Bapak Ibu. Zaman Rasulullah dulu pernah mengatakan bahwasanya yang beragama Islam ya Bapak Ibu, saya ada sebuah hadis yang mengatakan saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga sejak dulu itu menjadi sebuah PR tersendiri, ya, menjadi sebuah PR. Maka benar yang dikatakan oleh Daniel Goleman dalam bukunya kecerdasan kecerdasan emosional, mengatakan bahwasanya harus ada kombinasi untuk membangun sebuah karakter di SMA Negeri 6 Semarang. Yaitu apa? Mensinergikan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ini akan menjadi sebuah generasi yang hebat di SMA Negeri 6 Semarang. Maka kita punya prinsip bahwasanya kita menggandeng ya guru-guru agama terutama, kemudian PKN, kemudian guru BK untuk mensinergikan bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan lulusan yang intelektual bagus, tapi ternyata kita lupa bahwasanya karakter kita tinggalkan. Itu menjadi sebuah masalah. Ya, maka jangan sampai ini terjadi. Karena justru sepintar apapun orang di tengah masyarakat, kalau akhlaknya kurang terpuji, maka dia tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang paling prinsip yang harus diketahui seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan peserta didik yang mencintai lingkungan. Bu Sudi masih ingat tanggal 26 Juli tahun 2019, ya, kita SMA Negeri 6 Semarang mencanangkan program detik diet sampah plastik. Ini menjadi sebuah momentum bahwasannya bagaimana kita semua warga sekolah ya meminimalkan limbah plastik yang menjadi sebuah kelemahan Bu Sudi. Bahkan untuk sampah plastik pun kita diurai lama sekali. Ya, maka ada 3 cara, yaitu bagaimana kita cegah, kita pilah, dan kita olah. Yang pertama dicegah, semua warga sekolah, baik itu guru ataupun peserta didik, ke sekolah jangan membawa ya, yang berbahan bakar dari plastik. Ya, kita utamakan mereka membawa tumbler untuk minum dan sebagainya. Kemudian kita pilah sama organik dan anorganik. Dan yang ketiga kita olah. Sama-sama plastik itu kita olah menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Dan kita pengen
semua yang ada di situ kita menjadi sebuah ekobrik yang namanya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan anak seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu menciptakan, ya, mencetak peserta didik dan berwawasan global. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa karena ya selain daripada intelektual, ya, pelajaran kita sehari-hari, mereka dibekali dengan kemampuan, ya, TIK dan kemampuan berbahasa asing yang cukup mumpuni. Dan ini diharapkan SMA Negeri 6 Semarang ingin seperti itu. Gitu, Bu Zainal. Iya, baik. Ini tinggal satu lagi pertanyaan ke Bapak Zainal. Ini kan ada pelaksanaan SSK di sekolah, ya. Nah, ini bagaimana nih Bapak Zainal pelaksanaan SSK di SMA Negeri 6 Semarang? Ya, jadi pelaksanaan SSK di SMA Negeri 6 Semarang itu sudah kita laksanakan, dan nanti ada sesi sendiri tuh, ada sesi tentang pelaksanaan materi SSK atau saya kedudukan di beberapa mapel mata pelajaran, termasuk ada biologi, nanti ada BK, kemudian ada matematika, dan nanti akan disampaikan oleh Pak Nurofik. Nah, nanti sebagai host setelah ini itu ya, gitu ya. Ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dari sumber nggak mau nih, hanya sebagai informasi saja nih. Dua informan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih kami sampaikan untuk Bapak Joko Sulistiono Eskom MPD dan Bapak Zainal Abidin SPD yang telah memberikan informasi berkaitan dengan Semansik berkomitmen. Baiklah, untuk segmen yang ketiga akan kami panggil, ya, Bapak Nur Rafiq SPDI MPD yang beken ini dipanggil dengan KOV, implementasi branding Semansik berkomitmen dalam pembelajaran di SMA Negeri 6 Semarang. Berikan aplaus untuk Bapak KOV aja ya, yang beken dengan KOV. Baiklah, untuk segmen ketiga nanti yang akan memandu adalah KOV. Terima kasih untuk pemirsa semuanya yang sudah bergabung bersama Jumat Virtual Sabdin Siji, senang bareng bersama Semansik berkomitmen.